Dulu kita teman-teman saya bahwa sebelum kita melakukan proses belajar mengajar di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Kudus atas penyegaran Tuhan dan penyegaran Tuhan dari malam hingga pagi Tuhan. Karena kami sudah beri gembala pendidikan ini untuk proses belajar mengajar dan jatuh kepada pendidikan dengan kami. Silakan Roh Kudus bagi kami supaya apa yang diberikan akan Tuhan adalah otot dan pikiran kami setiap hari. Nah, nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Oke, selanjutnya Ibu mau absen dulu ya. Oke, dimulai dengan Alda Papilaya, hadir Ibu Aldi Metekogi, Alia Pasal Desi, hadir Ibu Amel Lalu, hadir Ibu Ada Rumal Lalu, hadir Ibu Abarang Pati, hadir Evelyn Papilaya, hadir Ibu Dea Metekogi, hadir Ibu Diara Sanitapi, hadir Ibu Desri Likumahwa, hadir Ibu Daus Metekogi, hadir Ibu Isye Hadimena, Mardi Likumahwa, hadir Ibu Ricardo Tuapatinaya, hadir Ibu Gideon Metekogi, dan Karen Seuta. Oke, semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lanjut pembelajaran hari ini. Terima kasih dulu kita pembelajaran. Semuanya berdiri dulu. Jadi cluenya adalah botak, batik, batu. Botak, batik, batu. Kalau ibu bilang botak, pegang kepala. Kalau ibu bilang batu, pegang mulut. Kalau ibu bilang batik, pegang batu. Siap? Siap? Batu. Nah, dia batuk mulut. Oke, ulang ya. Batu, batik, botak, botak, batik, batu, batu, batik. Semuanya fokus ya. Silakan duduk. Oke, anak-anak. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar tentang teks prosedur ya. Mari kita sudah memberikan materi mulai dari prosedur pengertian ya kan, kemudian ada strukturnya, berdirinya sebuah teks prosedur, kemudian ada apa lagi ya? Selain struktur, ada unsur kebahasaan ya kan? Oke, siapa yang masih ingat dengan pengertian dari teks prosedur? Siapa? Ya, silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi panduan atau langkah dalam melakukan sesuatu yang benar. Oke, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau panduan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Oke. Nah, selain dia punya pengertian, mungkin struktur untuk berdirinya sebuah teks prosedur itu dia terdiri dari apa yang masih Keren? Struktur dari teks prosedur terdiri dari empat: satu tujuan, dua material, tiga langkah, empat tindakan. Pertama apa tujuan? Tujuan yang kedua material. Apalagi tiga langkah, empat tindakan. Dan empat itu. Oke, bagus. Berarti masih ingat ya? Oke, selain dia punya struktur berdirinya sebuah teks prosedur, mungkin unsur kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks prosedur itu unsur kebahasaan seperti apa? Apa yang saya Tiara? Unsur kebahasaan teks prosedur itu meliputi kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan, keterangan, kata bentuk, kata produksi, dan kata bantu bilangan. Jadi ada berapa itu dia? Ada 6 ya. Ada 6 ya. Ada menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, larangan, apa lagi? Keterangan, fungsi atau pendukung, ya kan? Sama kata bilangan. Oke. Nah, kemudian dari sini
bangun pagi. Yang kedua, mandi dan berpakaian. Apalagi? Yang ketiga, sarapan. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, berpamitan ke orang tua. Ya. Yang keenam, berangkat ke sekolah. Oke. Semua kegiatan sama seperti Amel? Sebelum pergi ke sekolah masih sama toh? Mulai dari bangun, kemudian bangun pagi dia mandi, berpakaian secara lengkap, kemudian sarapan, ya kan Amel? Kemudian berdoa, lalu pamitan ke orang tua dan berangkat ke sekolah. Oke, Amel bagus sekali. Kemudian siapa yang bisa menceritakan dia punya kegiatan dengan langkah-langkah secara berurutan? Misalkan pertama dia ini, setelah itu dia ini, setelah apa. Itu siapa yang bisa ceritakan? Saya tadi kan Amel sudah cerita. Oke. Kegiatan yang saya lakukan sebelum saya berangkat ke sekolah adalah langkah pertama, saya bangun tidur. Yang kedua, setelah itu saya melakukan tempat tidur. Yang ketiga, kemudian saya pergi mandi, dan setelah itu saya berpakaian seragam sekolah yang lengkap. Yang keempat, selanjutnya saya sarapan pagi, dan yang kelima, kemudian saya berpamitan kepada orang tua dan saya berangkat. Oke, bagus, berikan applause dulu untuk teman-teman. Nah, kalau tadi kan Amel menyebutkan kegiatan yang dia lakukan sebelum pergi ke sekolah. Sedangkan Alia dia menceritakan menggunakan kalimat pendukung. Tadi ada apa? Kemudian, ya kan? Terus ada apa lagi? Selanjutnya, setelah, ya kan? Jadi Alia sudah bisa menjabarkan, bisa menceritakan dia punya kegiatan sebelum bangun tidur, sebelum dia berangkat ke sekolah, dia berdasarkan langkah-langkah dari awal dengan urutannya satu sampai seterusnya sampai dia selesai dan dia berangkat ke sekolah. Oke, bagus. Berarti itu termasuk dalam teks prosedur tidak? Termasuk. Kenapa termasuk? Karena ada apa? Ada apa? Apa itu Amel? Iya, langkah-langkah kan? Langkah dia buat. Oke, kemudian dan sebagainya kan dari awal sampai akhir. Ya, bagus. Nah, itu pengantar untuk materi kita di hari ini. Nah, sebelumnya itu kita sudah mempelajari dia punya pengertian dan sebagainya. Hari ini itu materi kita adalah kita membuat atau menulis sebuah teks prosedur. Oke? Kita menulis. Topik materi kita di hari ini adalah menulis teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah melalui proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menyusun atau membuat sebuah teks prosedur dengan memperhatikan tujuan, isi, kemudian strukturnya, dan juga unsur kebahasaan, ya, dengan tepat. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita itu secara berkelompok untuk membuat sebuah teks prosedur. Oke, sebelum lanjut, kita dulu kalian membentuk kelompok, satu kelompok 5 orang. Silakan boleh membentuk teman satu kelompok 5 orang. Kakak, kalau kita kita tentukan kelompok satu yang mana? Oke, kelompok satu ya. Kelompok 2 yang mati. Kelompok 3 Tiara. Ya. Silakan. Sudah?
tunjuk satu video dulu karena memang info kita sudah gangguan, jadi ibu menunjukkan video untuk kalian. Video ini adalah tentang teks prosedur, ya. Oke, mungkin rapat-rapat dulu untuk melihat teks prosedurnya. Untuk yang lain, rapat-rapat aja Bu. Kita nonton bersama dulu. Nanti perhatikan ya, video yang diputar. Nanti tanya apa yang ada dalam video ini, apa yang mereka bikin, dan lain sebagainya. Oke. Perhatikan. Tanya apa yang ada dalam video ini. Nanti perhatikan dulu videonya. Lihat bahan
Kemudian alat dan bahan apa yang disiapkan? Oke, dan video ini menurut dong itu termasuk ibu. Kalau dia penjuru itu ada, misalkan nih mau buat kopi dan tujuan membuat kopi itu ada. Lalu kalau saya ada alam, saya ada. Untuk memang uang kita tidak bilang ini namanya struktur. Nah setelah struktur dia pakai apa? Unsur-unsur apa? Unsur prosedur. Nah, dari kalimat wanita yang paling menonjol apa? Kata ibu. Kalimat saat kebasan. Kalimat ibu. Lalu ibu yang bagaimana ayat? Kemudian nah, apa lagi? Pertama bikin apa? Setelah itu selanjutnya dan lain-lainnya. Oke, Dion yang dulu. Sedang menerangkan pahamnya. Oke, gitu kan? Nah, berarti sudah paham ya? Untuk konteks prosedur itu mulai dari apa pertama? Tujuan. Bukan judul dulu. Habis judul apa? Tujuan. Tujuan. Material. Oke, sudah paham ya? Itu adalah konteks prosedur. Jadi, setiap kelompok menulis teks prosedurnya masing-masing. Terserah dia mau bikin makanan, bikin minuman,
Sudah, Ibu. Sudah siap? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Sudah, Ibu. Kelompok 2 ya? Kelompok 4 sudah? Kelompok 3? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Silakan ya, nanti Ibu panggil kelompok yang pertama mau presentasi. Kelompok 3 silakan presentasi duluan. Masuk ke kelompok. Perwakilan saja ya. Perwakilan dari kelompok masing-masing. Ya, terima kasih kepada Ibu dan kesempatan untuk kami dan kelompok tidak menyelesaikan hasil kerja kami. Dengan saya Dengan judulnya adalah cara membuat nasi goreng sederhana. Tujuan, nasi goreng adalah hidangan tersaji yang populer dan cocok disajikan kapan saja. Prosedur ini akan membantu kita membuat nasi goreng sederhana yang lezat dalam waktu yang singkat. Yang kedua, alat dan bahan. Alat adalah wajan, spatula, piring, dan kompor. Bahan 1. Piring nasi berdinding. 2 sini bawang putih cincang halus. 3 buah cabai rawit yang sudah digiling dan 1 telur. Kecap manis secukupnya. Garam, lada, dan 2 sendok makan minyak goreng. Panaskan minyak goreng di wajan dengan garam. 2. Tumis bawang putih dengan irisan cabai rawit mengetahui. 3. Tumiskan tumisan ke dalam wajan lalu letakkan telur dan aduk sampai rata. 4. Masukkan nasi putih dingin ke dalam wajan. Kemudian aduk aduk semua bahan hingga tercampur rata. 5. Tambahkan kecap manis, garam, dan lada sedikit. 6. Aduk kembali nasi goreng secara merata. 7. Ikuti rasanya, tambahkan bumbu jika diperlukan. Dan yang terakhir, pindahkan nasi goreng ke piring dan sajikan setelah hangat. Demikianlah aktivitas kami dari kelompok 3. Mungkin ada dari kelompok lain ada. teks prosedur mereka yang mereka buat teks prosedurnya sudah lengkap. Ibu. Berdasarkan struktur. Struktur bahasanya juga dipakai sudah. Ibu. Ada dia punya judul tadi, kemudian tujuan juga ada ya. Materialnya tadi dan dia punya apa juga tadi ada ya. Berikan aplaus dulu kelompok 3. Judul teks prosedur yang kami buat berjudul cara praktis membuat mie ikan rebus. Alat dan bahan yang kita siapkan yaitu Yang pertama alat. 1. Siapkan panci kecil. 2. Kompor. 3. mangkok. 4. sendok dan batu. Yang kedua bahan. 1. bumbu. Tiriskan dan sesuai selera. 2. Air secukupnya. 3. 1 butir telur. ketiga yaitu langkah-langkah. 1. Isi panci dengan air secukupnya sekitar 450 ml. 2. Didihkan air di atas kompor dengan api sedang. 3. Masukkan mie instan ke dalam air mendidih. Rebus mie selama 3 menit hingga teksturnya kenyal. 4. Sambil menunggu mie matang, tuangkan bumbu mie instan ke dalam mangkok. 5. Setelah mie matang, tiriskan air rebus segera. 6. Pindahkan mie yang sudah ditiriskan ke dalam mangkok berisi bumbu. 7. Aduk mie dengan cepat agar bumbu tercampur merata. 8. Tuangkan sedikit air panas sekitar 50 ml ke dalam mangkuk untuk melarutkan bumbu. Yang terakhir, mie instan rebusnya sudah siap. Sajikan mie instan selagi panas. Demikian hasil kerja kami. Apakah tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan dari kelompok 1. Silakan. Kamu selalu menanggapi apa? Tidak menggunakan tujuan hidup.
Tidak menggunakan tujuan. Kelompok 3 tadi menggunakan tujuan tidak? Menggunakan tidak? Hah? Kelompok 3 menggunakan tujuan tidak? Tidak. Tanggapan? Kelompok ya, kelompok 3 menggunakan tujuan? Kelompok 1 atau dua? Oke. Kelompok 2 menggunakan tujuan tidak? Tidak. Padahal harus menggunakan tujuan. Oke, sudah betul ya. Membuat sama tujuan. Menambahkan supaya pembaca tahu membuat teks prosedur ini apa, ya kan? Oke, berarti kelompok dua ya. Kelompok 2 nanti tambahkan apa? Tambahkan tujuan aja ya. Oke, berikan aplaus dulu untuk kasih. Oke, dan terakhir dari kelompok silakan kelompok 1. Terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman semua atas kesempatan yang waktu yang diberikan bagi kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Tes prosedur yang kami buat di saat ini berjudul cara membuat kopi tubruk yang dijual. 1. Tujuan. Kopi tubruk adalah metode penyajian kopi tradisional yang sederhana namun menghasilkan rasa yang khas. 2. Bahan-bahan. 1. 2 sendok makan garam yang berkualitas baik. 2. 200 ml air panas. 3. 1/2 sendok teh gula pasir. Dan 4. Cangkir atau umuk. Yang ketiga, langkah-langkah. 1. Siapkan cangkir. Biarkan kopi selama kurang lebih 3-5 menit. Ampasnya untuk sempurna ke dasar cangkir. 6. Letakkan kopi setelah 40 agar rasa yang bukan kayu. 7. Sajikan hangat. Untuk rasa yang lebih mantap, gunakanlah selalu biji kopi yang baru digiling. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, kami persilakan. Tanggapan? Ada? Mereka udah lengkap? Sudah? Ada judulnya? Ada. Tujuan juga ada? Material? Ada. Langkah-langkah? Ada. Berikan aplaus dulu untuk Novi. Oke. Kita tadi kelompok 1 teks prosedurnya apa? Kelompok 1 tadi judulnya apa? Cara membuat kopi yang maju. Kemudian kelompok 4 ya nasi goreng. Oke. Semua teman-teman sudah bisa mempresentasikan dari masing-masing ya.
Ada yang bilang masukkan